Mendengar peringatan Madam Selner, Christopher Reed terkejut sejenak lalu meletakkan gelas kopinya. Ia berterima kasih atas bantuan Selner di masa lalu, namun dengan nada dingin ia berkata, "Kita belum cukup akrab untuk lelucon seperti itu." Madam Selner menjelaskan bahwa ia terus mendapatkan mimpi buruk di mana Chris dikelilingi oleh para iblis. Namun Chris memotong kalimat itu dan menyebutnya sebagai omong kosong. Ia bahkan mengungkit rumor masa lalu Selner sebagai dukun. "Aku adalah hunter nasional. Siapapun tidak akan bisa membunuhku," tegas Chris. Kalaupun katakan mimpi itu benar, ia harus meminta bantuan siapa? Ia merasa tidak masuk akal jika orang terkuat sepertinya harus meminta bantuan pada orang yang lebih lemah. Selner terdiam, lalu menyebutkan satu nama yang mungkin bisa membantu, Hunter Sung Jinwoo. Sementara itu, Jinwoo keluar dari gate dengan rasa syukur karena telah menghabisi Legia. Ia menyadari betapa berbahayanya monark itu jika dibiarkan berkeliaran di bumi, meski dalam kondisi dirantai sekalipun. Kini, berita keberhasilan Jinwoo menumpas para raksasa sendirian telah meledak di seluruh dunia. Media sosial ramai menyebut bahwa Jinwoo kini telah resmi memasuki tahap hunter nasional. Di belahan dunia lain, Cina juga menunjukkan taringnya. Hunter terkuat mereka, Liu Jigang, berhasil menumbangkan satu raksasa yang kabur dari Jepang dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan di Jepang, Masamoto akhirnya menyerahkan diri dan mengakui semua kesalahannya dan yang terkait dengan tragedi Pulau Jeju. Di Maryland, Amerika, para hunter sedang berpesta merayakan keberhasilan mereka menutup gate rank S. Beberapa hunter sombong menganggap gate rank S tidak sesulit yang dibayangkan. Tiba-tiba, Thomas Andre datang menagih taruhan yang mereka buat tempo hari. Saat hunter tersebut mengelak dan mengaku tidak bertaruh apapun, Thomas hanya melirik dasinya. "Dasimu terlihat bagus," ucap Thomas. Dengan tangan gemetar, hunter itu menyerahkan dasinya. Thomas sempat menyombongkan dasi itu pada asistennya sebelum akhirnya membuangnya karena dianggap tidak cocok dengan kemeja Hawaii-nya. Sang asisten kemudian memberitahu Thomas bahwa daftar guild untuk konferensi internasional telah dirilis dan ada nama baru di sana, Guild Ahjin. Thomas menyeringai. Ia sangat berharap Jinwoo benar-benar datang ke Amerika. Kembali ke Jepang, Jinwoo telah membangkitkan semua raksasa yang tersisa, membuat militer dan Jinho terpaku ngeri sekaligus kagum. Namun Hanekawa menghampirinya dan berkata ada telepon untuk Jinho. Jinho yang menerima telepon itu mendadak pucat dan meminta izin pada Jinwoo untuk pulang ke Korea lebih dulu karena masalah keluarga. Jinwoo bertanya ada masalah apa, namun Jinho menjawab kalau ini masalah keluarga. Setibanya di rumah sakit di Korea, Jinho terpukul mengetahui ayahnya telah jatuh ke dalam kondisi tidur abadi. Jinho bahkan tidak boleh mendekat karena energi sihir dari tubuh hunternya bisa memperburuk kondisi sang ayah. "Lagi-lagi aku anak yang tidak berguna," rintih Jinho. Namun, manajer pribadinya memberikan sebuah buku harian milik ayahnya. Di sana, Jinho menemukan tumpukan potongan artikel berita tentang prestasinya bersama Jinwoo. Sang ayah ternyata diam-diam sangat bangga pada Jinho dan selalu memantau aktivitasnya. Jinho menangis sejadi-jadinya membaca buku itu. Saat Jinho hendak pulang dengan perasaan hancur, ia merasa ada angin secepat kilat melewati pundaknya. Ternyata itu adalah Jinwoo yang muncul dari bayangan. "Si cengeng," ucap Jinwoo sambil tersenyum tipis melihat sahabatnya itu. Jinwoo kemudian menghampiri ayah Jinho. "Anakmu membuatku sedih," gumamnya sambil membuka botol air suci kehidupan. Di lobi rumah sakit, Jae-hee kakaknya Jinho yang pertama tiba berniat menjenguk ayahnya, namun ia tak sengaja bersimpangan dengan Jinwoo. Ia merasa pernah melihat wajah Jinwoo. Tak lama kemudian sebuah keajaiban terjadi. Ayah Jinho terbangun. Jae-hee menangis bahagia melihat ayahnya pulih, sementara para dokter tidak percaya ada orang lain yang sembuh dari tidur abadi setelah ibu Jinwoo. Di luar rumah sakit, Jinwoo berjalan pergi dengan senyuman puas. "Ini mungkin agak awal, tapi selamat ulang tahun, Jinho." Setelah menyembuhkan ayah Jinho, Jinwoo menyadari bahwa ia tidak bisa menetap begitu saja di Korea. Ia harus kembali ke Jepang untuk berpamitan secara resmi setelah menyelesaikan seluruh gate rank S di sana. Namun saat melihat layar sistem, skill Shadow Exchange miliknya masih mengalami cooldown selama 2 jam. Karena tidak bisa kembali ke Jepang secara instan, Jinwoo bingung harus melakukan apa. Ia sempat terpikir untuk mampir ke rumah pacarnya, namun karena hari sudah terlalu malam, ia mengurungkan niat tersebut. Akhirnya, untuk mengobati kebosanannya selama menunggu cooldown, Jinwoo memutuskan mencari dungeon liar yang belum diklaim oleh guild manapun untuk segera ia selesaikan. Cerita beralih ke kediaman hunter nasional, Christopher Reed.
Suatu malam, ia tiba-tiba terbangun dengan perasaan tidak enak karena merasakan aura yang sangat mengancam. Saat ia keluar kamar, suasana rumahnya terasa terlalu sunyi, hampir tidak wajar. Untuk memastikan kecurigaannya, Chris melempar gelas berisi anggur ke lantai. Gelas itu pecah, namun anehnya tidak terdengar suara pecahan sama sekali. Ruangan itu seolah telah diisolasi dari dunia luar. Chris teringat pesan Michael Connor untuk menghubungi Go Gun-hee jika terjadi sesuatu. Ia mulai menyadari bahwa momen inilah yang dimaksud dalam ramalan mimpi buruk Madam Selner. Chris berseru menantang sosok-sosok yang bersembunyi di dalam bayangan rumahnya. Satu persatu, sosok misterius pun muncul. Dengan penuh wibawa, Chris bertanya, "Siapa kau?" Pria di hadapannya menjawab dengan nada dingin, "Lama tidak berjumpa, Fragment of Brilliant Light." Chris tentu saja bingung dengan sebutan asing itu. Sosok tersebut ternyata adalah Tarnak, the Iron Body Monarch. Tarnak menjelaskan bahwa ia tidak sedang berbicara dengan Chris, melainkan dengan entitas yang bersemayam di dalam tubuh Chris, salah satu rulers terkuat. Christopher Reed yang tidak mengerti apapun menganggap ucapan mereka hanyalah lelucon murahan. Diliputi rasa kesal dan harga diri sebagai hunter terkuat di Amerika, Chris mulai melepaskan kekuatannya yang dahsyat. Aura panas menyelimuti tubuhnya bersiap menghantam Tarnak, salah satu original monarch. "Setidaknya, salah satu dari kalian akan terbunuh di sini," ancam Reed dengan penuh amarah. Sebuah ledakan besar menggelegar menghancurkan kediaman Christopher Reed. Informasi tambahan dari Mimin, ternyata sumber kekuatan Chris berasal dari salah satu rulers yang disebut Fragment of Brilliant Light. Hal ini berarti Chris adalah vessel alias wadah dari salah satu rulers. Hal yang sama juga hampir terjadi pada Jinwoo, yang sebelumnya direncanakan menjadi wadah bagi Shadow Monarch oleh sang arsitek. Oke, lanjut. Adegan beralih ke Jepang. Setelah menyelesaikan urusan Jinho di Korea, Sung Jinwoo kembali ke Jepang menggunakan Shadow Exchange tepat pada waktunya. Hari ini adalah hari kepulangan resminya ke Korea Selatan. Tampak ribuan masyarakat Jepang berkumpul dan bersorak meneriakkan nama Sung Jinwoo sebagai bentuk terima kasih yang luar biasa. Beru yang terlalu banyak menonton drama Korea mengira Jinwoo kini telah menjadi raja bagi mereka. Dengan penuh semangat, Beru menyarankan Jinwoo untuk membalas salam mereka dengan lambaian tangan layaknya seorang raja. Jinwoo menyahut dengan wajah malas. "Ini bukan drakor, Ber." Di dalam pesawat menuju Korea, Jinwoo duduk tepat di sebelah Adam White. Meskipun pertemuan ini sepertinya memang sudah diatur oleh Adam sendiri. "Kita bertemu lagi, Adam White," ucap Jinwoo. Adam merasa sangat terhormat karena Jinwoo masih mengingat namanya. Namun, Jinwoo hanya menyeringai dalam hati. Kalau itu semua berkat Beru yang memberitahu namanya. Jinwoo langsung bertanya pada intinya, apa tujuan Adam menemuinya lagi padahal negosiasi dengan Madam Selner sudah batal? Adam menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mengundang Jinwoo masuk ke Asosiasi Amerika, melainkan untuk memberikan informasi yang sangat krusial. Adam kemudian menunjukkan sebuah video ledakan dahsyat di Amerika. Jinwoo mengerjitkan dahi, bertanya-tanya apa maksud dari video tersebut. Adam menjelaskan bahwa itu adalah kediaman hunter nasional, Christopher Reed. Saat Jinwoo menyadari besarnya api dalam video itu, ia bertanya apakah Reed tewas. Adam mengangguk pelan. "Kami juga tidak menyangka hunter sekuat dia bisa mati." Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai saat Adam memperlihatkan sebuah foto pria yang sangat dikenal Jinwoo. Ini adalah orang yang dianggap sebagai tersangka utama atas pembunuhan tersebut oleh Biro Hunter Amerika. Melihat foto ayahnya dijadikan tersangka pembunuhan hunter nasional, Jinwoo seketika murka. Aura membunuh yang sangat pekat keluar dari tubuhnya. Menggunakan skill Dominator's Touch, Jinwoo mencekik Adam White saat itu juga. "Kau tidak akan bisa melangkah keluar dari sini dalam keadaan hidup. Lelucon macam apa ini?" desis Jinwoo dengan aura pembunuh berdarah dingin. Dalam keadaan tercekik dan memohon untuk tidak membunuhnya, Adam berusaha menjelaskan bahwa penyelidikan ini berdasarkan insiden serupa di mana hunter Amerika lainnya baru-baru ini diserang. Tragedi masa lalu saat Hwang Dong-suk berhadapan dengan ayah Jinwoo membuat semua pihak menuding ayahnya sebagai pelakunya. Adam menegaskan bahwa meskipun penyelidikan ini masih bersifat rahasia, konferensi Guild Internasional sudah di depan mata. Begitu kabar kematian Christopher Reed tersebar, dunia akan menuntut jawaban siapa pelakunya. Tentunya, ini akan membuat ayah Jinwoo terancam diburu oleh seluruh dunia. Setelah suasana tegang di pesawat mulai mereda, Adam White menjelaskan bahwa tujuannya mengadakan pertemuan ini adalah untuk menjaga hubungan baik dengan Jinwoo. Ia ingin Jinwoo mengetahui fitnah terhadap ayahnya lebih awal sebelum informasi tersebut dipublikasikan.
Pihak Amerika merasa sangat dirugikan atas kehilangan hunter nasional mereka, dan sudah pasti mereka akan memburu ayah Jinwoo sebagai tersangka utama. Jinwoo terdiam, otaknya masih berusaha mencerna kenyataan pahit ini. Ayahnya yang hilang selama 10 tahun tiba-tiba muncul kembali sebagai sosok yang dituduh jahat. Untuk saat ini, Jinwoo belum tahu mana yang benar. Sementara itu, asisten Adam khawatir dengan kondisi atasannya, namun Adam menjawab ia hanya sedikit sesak. Ia tidak menyangka Jinwoo sudah memiliki kemampuan telekinesis setara hunter nasional. Beberapa hari kemudian, Asosiasi Hunter Amerika merilis daftar undangan konferensi Guild Internasional. Di antara nama-nama besar seperti Scavenger, Amerika, Sicario, Meksiko, dan Ed Vitar, Italia, muncul nama Ajin dari Korea Selatan. Partisipasi Ajin memicu keributan besar. Dunia terkejut karena satu-satunya hunter tingkat tinggi di Ajin hanyalah Sung Jinwoo, sang Master Guild. Dengan mengundang Ajin, Amerika secara tidak langsung mengumumkan bahwa satu orang Sung Jinwoo jauh lebih berharga dibandingkan guild manapun yang memiliki banyak hunter kelas atas. Dalam sebuah konferensi pers di Korea, Hunter Choi Jong-in menanggapi sinis pertanyaan wartawan yang menganggap undangan untuk Ajin terlalu berlebihan. Tapi satu orang itu adalah Hunter Sung Jinwoo, tegas Choi. Ia menjelaskan bahwa jika anggota guild dihitung sebagai individu yang bertarung, maka Jinwoo memiliki ribuan pasukan. Choi bahkan mengaku kecewa karena tidak bisa menemani Jinwoo ke Amerika meski sudah menyiapkan visa. Di sisi lain, kedamaian setelah tragedi Jepang mulai terasa membosankan bagi beberapa guild besar. Namun, Ketua Asosiasi Go Gun-hee mendapatkan laporan mengejutkan dari Wu Jinchul. Rupanya, hunter nasional Cina, Liu Jigang, secara pribadi meminta informasi rekam jejak raid milik Jinwoo. Go Gun-hee tersenyum bangga, menyadari bahwa sosok yang kuat pasti akan selalu mengakui kekuatan orang lain. Shin berpindah ke markas Guild Scavenger di Amerika. Thomas Andre memanggil Hwang Dong-su ke hadapannya. Dengan aura yang sangat mengintimidasi, Thomas memperingatkan Dong-su agar tidak membuat kekacauan selama konferensi berlangsung. Jangan berani-beraninya kau menyentuh Sung Jinwoo, tegas Thomas. Hwang Dong-su gemetar ketakutan, namun ia mencoba memprotes karena dendam atas kematian kakaknya. Seketika, Thomas melepaskan aura mengerikan yang membuat Dong-su membeku. Aku tidak ingat memberikanmu izin untuk bicara, ucap Thomas sambil menunjuk hidung Dong-su. Thomas memerintahkan Dong-su untuk berlibur ke Bali saja agar tidak berada di Amerika selama Jinwoo di sana. Setelah Dong-su pergi, Laura sang asisten bertanya apa yang akan terjadi jika Dong-su mengabaikan perintah tersebut. Thomas menjawab dengan satu kata singkat yang mematikan. Death. Mati. Di Amerika, menjelang dimulainya konferensi Guild Internasional, suasana terasa lebih riuh dari biasanya. Lennart Nierman, perwakilan dari Guild Richter Jerman, terheran-heran melihat banyaknya wartawan yang berkumpul. Asistennya menjelaskan bahwa semua orang sedang menantikan sosok yang tengah naik daun, Sung Jinwoo dari Korea Selatan. Lennart berniat menghampiri Jinwoo untuk menjalin hubungan baik, namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Tubuhnya gemetar ketakutan. Saat asistennya bertanya mengapa ia batal menyapa, Lennart bergumam, "Jika kau bilang dia datang ke sini untuk berperang dengan Amerika, aku akan percaya. Kau tidak lihat, dia tidak sendirian. Pasukannya ada di sana, bersembunyi di dalam bayangannya." Yu Jinho yang menyadari tatapan Lennart bertanya apakah orang itu kenalan Jinwoo. Jinwoo hanya menjawab tidak tahu mengapa orang itu terus menatapnya. Di sisi lain, Jinho menggoda Wu Jinchul yang ikut hadir di sana. Saat Jinchul mengaku ditugaskan ketua asosiasi untuk melindungi Jinwoo, Jinho tersenyum usil. "Melindungi siapa?" tanyanya, membuat Jinchul tersipu malu menyadari bahwa Jinwoo lah yang sebenarnya melindungi semua orang. Tak lama kemudian, Michael Connor datang menyambut. Ia mengajak Jinwoo untuk ikut bersamanya secara pribadi sebelum konferensi dimulai, sementara Jinho diantar ke tempat peristirahatan. Jinwoo sempat mengira ini soal ayahnya, namun Connor menegaskan bahwa ini adalah rahasia tingkat tinggi yang harus ditunjukkan secara langsung. Di dalam mobil, Connor menjelaskan bahwa kematian Christopher Reed berdampak besar pada kekuatan tempur Amerika. Mereka kini mencari kandidat pengganti hunter nasional dan Sung Jinwoo adalah pilihan utama. Sebagai imbalan jika Jinwoo setuju menjadi tameng Amerika, mereka menawarkan runestone dari naga kamis yang sangat langka. Namun, alih-alih tertarik pada runestone, perhatian Jinwoo justru teralih pada rekaman video mayat naga kamis. "Apakah mayatnya masih utuh? Antar aku ke sana sekarang," perintah Jinwoo tegas. Adam dan Connor terkejut melihat Jinwoo begitu antusias pada mayat sang naga, bukan kekuatannya. Ketua Asosiasi Amerika sempat bingung dengan permintaan Jinwoo, hingga akhirnya ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Jinwoo memiliki kekuatan untuk membangkitkan mayat. Dia berencana untuk mensamen naga itu, ucap sang ketua sambil menggebrak meja.
Ia khawatir jika Jinwo berhasil, keseimbangan kekuatan dunia akan hancur karena satu orang menjadi terlalu kuat. Meski begitu, Connor menyarankan untuk tetap menjaga hubungan baik. Sang ketua pun memutuskan untuk mengantar Jinwo sendiri, sekaligus ingin menguji seberapa hebat kemampuan hunter asal Korea tersebut. Mereka bertiga berjalan menuju tempat penyimpanan mayat Kamis yang legendaris. Sang ketua menjelaskan betapa sulitnya para hunter nasional membunuh naga ini di masa lalu. Kamis adalah bencana terhebat sepanjang sejarah manusia. Jinwo berdiri di depan kaca besar yang menghadap jasad sang naga. Ia memerintahkan semua orang untuk mundur sejenak. Dengan tatapan tajam dan otoritas seorang monark, Jinwo mengucapkan kata sakral, "Arise." Percobaan pertama gagal, menciptakan ketegangan di ruangan itu. Namun Jinwo tidak menyerah. Ia mencoba kembali dengan seluruh kekuatannya. Dan akhirnya, pada percobaan kedua, bayangan sang naga raksasa mulai bangkit. Kamis tak menyangka sang Shadow Monarch yang memanggil dirinya. Para penonton di belakang dibuat tak percaya dengan apa yang terjadi. Melihat manusia di belakang Jinwo, Kamis selalu ingat misi terakhirnya, yaitu membunuh manusia. Ia pun berniat membunuh mereka semua. Kamis lalu mengeluarkan Breath of Fire-nya yang membuat ketua asosiasi panik, namun Jinwo dengan tenang menyuruh Kamis untuk berhenti. Cukup, Jinwo menegaskan bahwa kristal mana di pundak Kamis sudah tidak ada, jadi Kamis tidak perlu lagi mengikuti apa yang para rulers perintahkan. Para penonton tak percaya Jinwo bisa berbicara dengan monster. Kamis baru menyadari inikah rasa senang ketika melayani sang Shadow Monarch. Sebagai naga yang pernah melayani berbagai para raja, hamba menyambut raja baruku, ucap Kamis di hadapan sang Shadow Monarch. Sambil mengusap kepala Kamis, Jinwo tak menyangka kalau Kamis dulu melayani Monarch of Destruction, salah satu original monarch terkuat. Jinwo berpikir dalam hati. Ia tak menyangka Kamis memiliki ego yang sangat kuat, padahal sudah menjadi bayangan. Tidak diragukan lagi, Shadow ini mantul parah. Para staf dibuat tak percaya Jinwo memperlakukan Kamis layaknya peliharaan. Namun tiba-tiba, Kamis perlahan menghilang dan menyayangkan bahwa pengabdiannya hanya singkat kepada raja barunya. Jinwo panik, tak menyangka kedatangannya telat ke sini. Ia memanggil-manggil sistem untuk berbuat sesuatu agar Kamis tetap jadi bayangannya, namun itu tidak terjadi. Kamis mengatakan iri kepada para prajurit yang lain karena mereka bisa melayani sang Shadow Monarch. Sebelum benar-benar menghilang, Kamis mengatakan kalau di bumi ini terdapat 4 orang yang telah meminjam kekuatan rulers. Waspadai mereka, rajaku. Akhirnya Kamis pun tumbang dan menghilang. Jinwo lalu berkata dia akan mengganti semua kerusakan yang ia timbulkan. Sambil beranjak pergi, Jinwo memukul pintu masuk hingga hancur karena kesal tak membawa Kamis pulang. Setibanya di tempat konferensi, Jinchul bertanya, apakah Jinwo bertemu dengan Jinho? Dia langsung pergi setelah menerima pesanmu. Namun Jinwo tidak mengirim pesan kepada Jinho. Connor juga sudah mengecek daftar tamu. Jinho tidak sedang ada di dalam konferensi. Jinwo memiliki perasaan tak enak akan hal ini. Ada menelpon pihak asosiasi bahwa wakil ketua Guild Ajin menghilang. Mendengar itu, asisten Thomas Andre terkejut. Ada memberitahu Jinwo kalau Guild Scavenger akan mencarinya. Namun Jinwo sudah tidak ada di sana. Ia telah melesat ke tengah kota dan mengeluarkan para shadow-nya untuk mencari keberadaan Jinho. Terlihat di kediaman Guild Scavenger, Thomas Andre murka atas kehilangan Jinho yang pasti disebabkan oleh Hwang Dongsu. Cari dia sebelum Sung Jinwoo menemukannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Hwang Dongsu sedang menyiksa Jinho sampai berlumuran darah. Terlihat Jinwoo sedang memantau di atas gedung dengan tatapan serius. Jinwoo memakai skill Shadow Sense untuk berbagi pendengaran dan penglihatan dengan para bayangannya. Setelah berpikir lama, satu-satunya petunjuk adalah Jinho terakhir diantar oleh Guild Scavenger, di mana Jinwoo tahu guild tersebut adalah guild yang beranggotakan Hwang Dongsu, yang kakaknya ia bunuh di dungeon. Jinwoo langsung kembali mengingat masa-masa beberapa tahun ke belakang. Tak salah lagi, yang menculik Jinho adalah orang itu. Terlihat Thomas Andre masih menunggu kabar dari bawahan, namun masih belum ada kabar bahwa Hwang Dongsu ditemukan. Thomas masih tidak menyangka Dongsu masih belum menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan Jinwoo. Thomas merasa dirinya terlalu lunak kepada para bawahannya, menyebabkan masalah ini terjadi. Ia langsung menelpon Laura, menanyakan perkembangan pencarian Dongsu. Laura mengatakan kalau ada pergerakan Dongsu yang berbeda dari biasanya, menurut hasil investigasi pelacakan GPS Biru Hunter. Thomas memerintahkan Laura untuk mengirimkan datanya. Dia akan pergi ke sana untuk mengeceknya sendiri. Namun dengan tatapan serius, bagaimana Laura bisa membujuk Biru Hunter mengirim data tersebut?
Laura menegaskan kalau kita tidak bisa menemukan Dongsu sebelum Jinwoo, maka hubungan Scavenger dan Ahjin Guild akan rusak, dan itu menyebabkan Thomas dan Jinwoo akan berselisih. Shin beralih ke gudang yang tak terpakai. Terlihat Dongsu dan anak buahnya sedang berdiri di hadapan Jinho. Anak buahnya bertanya, "Apakah kau yakin melakukan ini, Su?" Dongsu menjawab kalau dirinya dari awal memang menargetkan orang yang membunuh kakaknya. Namun setelah diperingati oleh Thomas Andre untuk tidak menyentuh Sung Jinwoo, ia mengurungkan niat tersebut. Ia merasa tidak melanggar itu karena ada dua orang yang tahu kejadian sebenarnya kenapa kakaknya mati. Dialah salah satunya. "Jadi aku tidak melanggar perkataan Thomas," pungkasnya. "Aku juga sebelum menyiksa dirinya bertanya dahulu, kalau dia jujur siapa yang membunuh kakaknya, maka dia akan kulepaskan tanpa terluka. Namun kenyataannya, Jinho tutup mulut, jadi aku siksa." Dongsu lalu membangunkan Jinho yang pingsan. Anak buahnya cukup salut kepada Jinho karena masih bisa bernapas sejauh ini. Dongsu juga tak habis pikir, Jinho masih tidak mau jujur di ambang kematiannya. Sambil menjambak rambut Jinho, Dongsu berkata, "Aku tidak ingin membunuhmu. Orang di belakangku healer, dia akan menyembuhkanmu ketika kau hampir mati. Yang berarti aku akan menyiksamu sampai kau buka mulut." Akhirnya Jinho pun berbicara. "Jing, anjing." Mendengar itu, Dongsu murka dan membenturkan kepala Jinho. Anak buahnya mewanti-wanti kalau Dongsu jangan berlebihan, takutnya Jinho mati. Dongsu mengiyakan dan ia akan segera memulai kembali penyiksaannya. Namun tiba-tiba, Dongsu dibuat heran dengan tamu yang tak diundang. Salah satu orc milik Jinwoo menemukan Dongsu. Mereka pun menganggap kalau itu adalah dungeon break. Orc itu gemetar. Dongsu lalu melancarkan pukulan ke arah orc itu. Namun orc gemetar bukan karena Dongsu, melainkan tuannya, sang Shadow Monarch sedang murka. Shin beralih ke Korea. Ibu Jinwoo penasaran apa yang sedang dilakukan anaknya sekarang, dan ia mengkhawatirkannya karena jauh dari Korea. Namun Beru menegaskan kalau raja mereka akan baik-baik saja. Kalau ada sesuatu yang tak bisa raja kami lawan, maka tak satu pun orang di dunia ini akan aman dari makhluk itu. Terlihat pembawa acara menayangkan kehadiran hunter terkuat Korea yang baru datang di Amerika. Beru berseru kalau rajanya masuk Teve. Namun tiba-tiba, Beru dibuat ketar-ketir dengan perasaan yang ia rasakan. "Perasaan ini, aku pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Raja sedang marah." Shin beralih ke Guild Knight. Terlihat salah satu bayangan yang dititipkan di Guild Knight langsung menghilang, beranjak pergi menemui tuannya. Di sisi lain, Thomas Andre merasakan aura membunuh yang luar biasa dan menyuruh sopirnya untuk menghentikan mobil sekarang juga. Thomas lalu beranjak keluar karena situasinya makin tidak kondusif. Ia menyuruh bawahannya untuk mengikutinya saja dari belakang. Terlihat Jinwoo sudah melakukan shadow exchange dengan orc-nya dan langsung melakukan serangan pukulan kejut. Dongsu tentu saja langsung memuncratkan darah dan tubuhnya terpental hebat. Terlihat Jinwoo sudah memasuki mode iblisnya. Jinwoo langsung bergegas memberikan potion kepada Jinho yang sekarat. Namun potion tersebut tidak berefek karena health point Jinho berada di bawah 10%. Jinwoo lalu bertanya kepada kedua orang di sana, apakah salah satu mereka ada seorang healer. Melihat aura membunuh Jinwoo, kedua orang tersebut berkeringat dingin. "Sembuhkan Jinho," perintah Jinwoo mutlak. Namun healer tersebut tidak mengerti apa yang Jinwoo katakan dikarenakan dirinya tidak paham bahasa Korea. "Sung Jinwoo memintamu menyembuhkan orang itu," ucap Dongsu. Dongsu tak percaya Jinwoo melakukan salam pertemuan pertamanya dengan pukulan kejut. Namun Jinwoo bersikeras perintahnya mutlak. Ia memerintahkan healer itu sekali lagi untuk menyembuhkan Jinho. "Mungkin sebaiknya kau membujuk bosku terlebih dahulu." Sebelum perkataan healer itu selesai, Jinwoo sudah mencengkeram wajah orang tersebut dan membantingkannya ke pilar. Salah satu temannya dibuat terkejut karena Dongsu tidak menyebutkan kalau masalah ini berkaitan dengan Jinwoo. Jinwoo bertanya pada dirinya apakah dirinya healer. Orang itu menjawab tidak. Hantaman keras dari Jinwoo membuat lawannya tersungkur ke lantai. Melihat kekuatan Jinwoo, Dongsu menyimpulkan bahwa Jinwoo lah orang yang telah membunuh kakaknya. Jinho yang sekarat memberitahu Jinwoo bahwa pria di hadapannya adalah adik dari... Namun sebelum perkataannya selesai, Jinwoo menyuruh Jinho berhenti berbicara karena ia sudah tahu semuanya. Mereka berdua pun saling berhadapan, bersiap melakukan pertempuran. "Kau tanya langsung saja adikmu di neraka," ucap Jinwoo dingin. Mendengar itu, amarah Dongsu memuncak. Ia melakukan serangan pertamanya, namun mudah saja bagi sang Shadow Monarch menghindari serangan tersebut.
Dengan satu pukulan biasa, tubuh Dongsu terlempar jauh ke belakang. Tidak berhenti di situ, Jinwoo langsung melesat melakukan serangan tambahan. Jinwoo terus membenturkan kepala Dongsu berkali-kali ke lantai, hingga ia terjatuh pingsan dan darah mengencrot kemana-mana. Namun tiba-tiba suara menggelegar datang. "Hentikan!" Itu adalah Thomas Andre. "Sudah kukatakan berulang kali, jangan mengganggu Jinwoo, sialan kau Huang Dongsu. Apakah dia masih hidup?" tanya Thomas. "Belum mati," ucap Jinwoo dingin. Thomas memberitahu Jinwoo untuk melepaskannya dan membicarakan baik-baik. "Kalau kau lepaskan dia, akan kulupakan kejadian ini," tegas Thomas. "Kalau aku menolak?" tanya Jinwoo dingin. "Kalau itu bukan permintaan, tapi perintah," ucap Thomas. Mendengar itu, Jinwoo langsung mengemparkan Dongsu layaknya kroco. Di ambang kematiannya, Dongsu tersenyum. "Akhirnya kau terlibat, Thomas. Mau tak mau kau harus membunuh Jinwoo untuk memulihkan harga diri guildmu." Dua orang terkuat di bumi itu sekarang saling berhadapan. Sang kegelapan melawan sang cahaya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu cenah. "Apakah kau mengenalku?" tanya Thomas. Jinwoo menjawab kalau itu tidak perlu dan ia tidak peduli. Kita flashback dulu ke masa lalu Thomas. Thomas Andre tumbuh dari keluarga imigran miskin dan mempunyai banyak musuh. Bagi dia yang kelihatannya tidak mempunyai apapun, dia dikaruniai dengan satu talenta yang menobatkannya sebagai yang terbaik. Dia disebut dengan extraordinary ferocity. Dengan jumlah pertarungan yang sangat banyak, dia mulai membuktikan kemampuan bakat alaminya. Semenjak saat itu, dia sudah menunjukkan bahwa kekuatannya dapat merubah mereka yang menunjukkan kebencian padanya. Kekuatan, otoritas, harta, kekerasan, dia menggunakan banyak kekuatan dunia untuk berkuasa layaknya seorang raja. Dan ketika kekuatan berwujud baru muncul ke dalam dunia ini, dia mengambil kesempatan untuk berkuasa layaknya seorang raja yang sesungguhnya. Menghancurkan siapapun yang menghalanginya dan menundukkan mereka yang memandangnya rendah. Dia menganggap kekerasan adalah keadilan yang sebenarnya. Dan dari kejadian yang sama, berdasarkan pengalaman, dia sangat paham cara mengatasi orang-orang yang menolak patuh pada dirinya. Kembali ke pertarungan, Thomas melakukan serangan pertamanya. Para Guild Scavenger semua datang menyaksikan ketuanya ini sedang bersitegang dengan Sung Jinwoo. Jinwoo memerintahkan Igris untuk membawa Jinho ke rumah sakit terdekat. Para anggota Guild Scavenger sudah berkumpul semua beserta ketuanya, yakni Thomas Andre. Sedangkan di sisi kegelapan, terlihat sang Shadow Monarch sudah siap bertempur dengan mensummon semua shadow-nya. Namun Mimin tak melihat Beru, mungkin disuruh menjaga keluarganya saja oleh Jinwoo. Thomas menyeringai, ia merasa terpacu adrenalinnya. Ia tidak peduli lagi dengan masalah Huang Dongsu. Yang ada di pikirannya saat ini adalah membunuh Jinwoo untuk mengembalikan harga dirinya yang sudah rusak. Thomas mengatakan kalau Jinwoo belum terlambat untuk meminta maaf dan dia akan mengampuni nyawanya jika Jinwoo melakukan itu. Namun Jinwoo menjawab perkataan Thomas dengan jari tengahnya. Diremehkan seperti itu, tentu saja Thomas murka dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Pancaran energi sihir meluap dari tubuh Thomas dan peperangan pun akhirnya dimulai.
Sangat mengejutkan, tusukan dari dagger Jinwoo tidak mempan ke tubuh Thomas yang sangat keras. Kau meremehkan hunter tingkat nasional, ucap Thomas menyeringai. Thomas lalu memakai skill psikonesis untuk menarik tubuh Jinwoo yang terlempar. Rasakanlah perbedaan kekuatan kita, menyerah saja bajingan. Namun Jinwoo membalas skill itu memakai domination touch, memaksa Andre terdiam di tempat. Pukulan keras dari Jinwoo membuat Thomas melihat darahnya keluar untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya. Tidak berhenti di situ, Jinwoo langsung menghajar Thomas habis-habisan sambil berkata, "Perbedaan kekuatan dan menyerah, jangan bercanda." Terpojok oleh pukulan Jinwoo yang begitu mematikan, Thomas akhirnya melakukan reinforcement. Scene beralih ke Adam White, terlihat ia sedang menuju perjalanan ke tempat pertempuran. Terlihat wujud Thomas Andre sekarang seperti Christopher Reed yang berubah tempo hari. Ini adalah wujud reinforcement dari kekuatan para rulers. Melihat itu, Jinwoo teringat perkataan Kamish bahwa ada 4 orang yang meminjam kekuatan rulers. Jinwoo pun menyimpulkan bahwa mereka adalah para hunter nasional yang beranggotakan 5 orang, dan Thomas Andre adalah salah satunya. Thomas melakukan teknik capture. Teknik tersebut seperti black hole yang menyerap semua yang berada di dekatnya. Terlihat para shadows tersedot semua ke dalamnya. Jinwoo berpikir dirinya akan terhisap juga ke dalam black hole tersebut jika ia tidak memiliki skill Monarch Authority. Setelah menyerap semuanya, Thomas melirik ke atas dan berkata kalau serangan berikutnya ia tidak akan meleset. Mendengar itu, Jinwoo hanya menatapnya dengan dingin. Dikarenakan pertarungan makin intens, para hunter yang lain mundur. Ditambah lagi beberapa dari mereka ada yang terluka akibat pertempuran itu. Thomas melesat ke arah Jinwoo, namun Jinwoo dengan mudah menghantamkannya ke tanah menggunakan kakinya. Sebelum terjatuh, Thomas menggunakan Ruler's Authority untuk menarik tubuh Jinwoo. Bukannya menghindar, Jinwoo justru menggunakan skill Monarch Authority untuk menerjang ke arah Thomas. Melihat itu, Thomas dibuat tak habis pikir. Jinwoo memanfaatkan kekuatannya untuk menerjang ke arahnya, berniat beradu pukulan secara langsung. Thomas pun menerima tantangan tersebut. Namun Thomas tidak mengetahui bahwa atribut strength Jinwoo berada di atas rata-rata. Benturan pukulan dahsyat pun terjadi. Namun tentu saja Thomas terkejut. Ia terhempas jauh ke tanah dengan begitu brutal. Ia mengerang kesakitan. Jinwoo langsung menerjang lagi dan Thomas mencoba melancarkan pukulan keduanya. Namun dengan kelincahan Jinwoo, mudah saja baginya untuk menghindari. Dan boom! Hantaman keras dari lutut Jinwoo tepat mengenai congor Thomas begitu keras hingga meretakkan zirah topengnya itu. Para penonton dibuat tak percaya. Aura ini bukan seperti duel, melainkan perang antar dua negara. Melihat Thomas terpental hebat, Adam White dibuat tak percaya dengan apa yang dia lihat. Mereka tak percaya Thomas Andre, hunter terkuat di muka bumi, sedang dirujak oleh Sung Jinwoo. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana bisa hunter tipe mage mempunyai kekuatan dan kecepatan sebesar itu. Di ambang kematian Thomas, ia masih tak percaya dirinya akan kalah. Thomas melakukan serangan terakhir sebelum ajalnya tiba. Aku adalah Thomas Andre. Kekuatan adalah segalanya bagiku. Namun teriakan dan serangan tersebut dibungkam oleh Jinwoo menggunakan elbow-nya. Sudah kukatakan, aku tidak peduli, ucap Jinwoo dingin. Adam memohon pada Jinwoo untuk menghentikan pertarungan. Namun tentu saja Jinwoo tidak peduli dan terus memukuli Andre sampai babak belur. Di ambang kematiannya, Andre mengucapkan kata yang mengejutkan semua orang. Cukup, aku menyerah. Sontak Jinwoo pun membatalkan serangan terakhirnya. Semua orang terperangah. Thomas Andre dibuat babak belur begini. Kalau informasi ini menyebar, dunia pasti akan sangat terguncang. Sosok agung Thomas Andre kalah telak. Adam menyuruh salah satu hunter healer rank S untuk segera menyembuhkan Thomas. Hunter tersebut mengatakan kalau kondisi Thomas semua tulangnya remuk dan pendarahannya juga parah. Ia sendiri tidak akan cukup, bahkan kalau semua healer yang ada di sini membantu pun akan menghabiskan waktu yang lama. Ia juga menambahkan kalau sangat ajaib Thomas masih bisa bertahan.
Karena kalau hunter rank S lain, setidaknya ia sudah mati 10 kali akibat serangan separah ini. Semua orang yang terluka diangkut ke rumah sakit oleh Biro Hunter. Anak buah Adam memberitahu Adam kalau Hwang Dong-su sudah menghembuskan napas terakhirnya. Ditambah lagi ia tidak melihat Sung Jin-woo yang tiba-tiba menghilang. Scene beralih ke Korea. Di atas gedung, Jin-woo telah melakukan shadow exchange dengan Beru karena Beru ada tugas di Amerika, yakni menyembuhkan Jin-ho di rumah sakit. Tiba-tiba shadow baru Jin-ho memanggilnya. "Rajaku, tolong beri aku nama." Jin-woo tersenyum sinis. "Karena kamu serakah, aku beri namamu Grit. Kau suka kan, Hwang Dong-su?" "Terima kasih," ucap Grit alias Hwang Dong-su. Jin-woo menyuruh Grit untuk menempelkan kepalanya lagi ke lantai. Singkat cerita, hari esok pun tiba. Jin-woo shadow exchange lagi dengan Beru kembali ke Amerika untuk menghadiri konferensi pers Guild Internasional. Di sana banyak sekali reporter. Connor menjelaskan itu dikarenakan akibat dari pertarungan Thomas Andre dengan Jin-woo kemarin. "Mulai sekarang kau akan sulit menghindari mereka," ucap Connor. Jin-woo pun akhirnya memasuki ruangan rapat. Seketika semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Jin-woo berjalan menuju kursi yang sudah ditentukan, namun semua orang berbisik tentangnya. Jin-woo telah menjadi buah bibir di seluruh dunia. Satu-satunya hunter yang bisa menundukkan Thomas Andre, sang hunter yang paling berkuasa layaknya seorang raja. Beberapa saat kemudian rapat pun dimulai. Rapat tersebut dibuka oleh Dr. Belzer. Ia mengatakan bahwa belakangan ini banyak gate yang tiba-tiba bermunculan dan monster yang keluar dari gate tersebut semakin hari semakin kuat. Ia juga mengatakan kalau belakangan ini banyak masyarakat, bahkan di antara para hunter, tidak mengetahui kalau ada aktivitas abnormal yang terdeteksi di atas langit sekarang. Dr. Belzer menyebut fenomena aneh ini sebagai magisfear. Ada 9 titik magisfear yang berada di langit sesuai titik yang ditampilkan di monitor. Mimin heran kenapa di Indonesia nggak ada ya? Apakah karena monster geleng-geleng kepala melihat pejabat kita lebih jahat dari mereka? Dr. Belzer telah melakukan analisis yang mendalam tentang magisfear ini. Dan energi yang paling pekat ada di Seoul, Korea Selatan. Mendengar negara tersebut, semua orang berbisik-bisik. Mereka tahu kalau itu adalah negara Jin-woo, sang hunter terkuat di muka bumi saat ini. Namun dokter menegaskan kalau mereka tidak perlu melihat Jin-woo seperti itu. Karena masuk akal sekarang kenapa Korea Selatan mempunyai energi magisfear paling besar. Karena di sana ada hunter terkuat. Jin-woo yang mendengar ada 9 titik magisfear menyimpulkan dalam pikirannya kalau itu sangat berhubungan dengan adanya 9 original monarch dan Jin-woo adalah salah satunya. Dokter tidak mengetahui apa penyebabnya dan kenapa ada 9. Untuk saat ini informasi hanya sebatas itu. Dunia mungkin akan menghadapi perubahan yang besar, ucap Dr. Belzer. David Brenner, selaku ketua Biro Hunter Amerika, menanyakan apakah informasi dari dokter sudah beres. Belzer pun mengatakan sudah. David mengatakan kalau ia mempunyai informasi darurat yang harus ia katakan kepada semua hunter yang berada di sini. Dengan berat hati, David harus mengatakan berita ini. David mengatakan kalau 2 minggu yang lalu, Christopher Reed telah mati dibunuh oleh sekelompok yang tak dikenal. Semua orang heboh mendengar kabar tersebut. Bisa-bisanya salah satu hunter nasional mati dibunuh. Semua mata tertuju pada Jin-woo karena hanya ia satu-satunya hunter yang dianggap bisa melakukan hal tersebut. Namun Jin-woo tidak berekspresi apapun. David menegaskan kalau mereka semua jangan salah paham terlebih dahulu karena ia mempunyai orang yang dicurigai atas pembunuhan ini. Dan tersangkanya adalah orang ini, ucap David sambil menampilkan ayah Jin-woo di monitor. Semua orang terkejut, mereka semua salah menebak ternyata bukan Jin-woo. Namun mereka menyelidik dengan saksama kalau wajah orang itu mirip sekali dengan Jin-woo. Namun ketika mereka ingin melirik Jin-woo, aura membunuh Jin-woo meluap, membuat mereka mengurungkan niatnya itu. Jin-woo hanya geram, ia tidak tahu mana informasi yang benar. Jin-woo kemudian teringat kata Kamish kalau ada 4 orang yang meminjam kekuatan rulers. Apakah ayahku adalah salah satunya? Namun Jin-woo tak yakin semua ini. Ia memerlukan informasi tambahan untuk menyimpulkan semua ini. David menjelaskan kenapa Biro Hunter Amerika mencurigai orang tersebut. Karena ia pernah ditemukan di salah satu gate dan ketika diinterogasi, ia tiba-tiba menghajar Hunter Hwang Dong-su dan membakar habis markas asosiasi Hunter. Orang yang bisa menghajar Hwang Dong-su, humanoid kuat seperti dia yang kabur dari dungeon, mungkin sudah sekaligus menargetkan Christopher Reed. David menampilkan bukti-bukti perkataannya di layar monitor. Namun Jin-woo terkejut. Ia membaca gerak bibir ayahnya di video tersebut. Ayahnya sedang berbicara dengan murka. In-woo mencoba menganalisis perkataan ayahnya. Jangan pernah menginjakkan kaki di Korea.
Ini bukan untuk anakku, tapi untuk kau. Atau kau tidak akan bisa beristirahat bahkan setelah mati. Jinwoo langsung tersadar bahwa perkataan ayahnya menyinggung kekuatannya, yang dimana terjadi sekarang. Hwang Dong-su dihidupkan kembali setelah mati. Jinwoo mengonfirmasi perkataan ayahnya kepada Grid. Grid pun membenarkan kecurigaan tuannya itu. Tidak diragukan lagi, itu ayahku, ucap Jinwoo dalam hati. David meminta tolong untuk semua hunter menangkap humanoid itu. Salah satu hunter bertanya apakah ada bukti kalau dia bukan manusia. David menjawab kalau energi sihirnya persis dengan monster. Hunter yang lain bertanya. Dia berkata bahwa dirinya adalah manusia yang menghilang di dalam dungeon. Apakah hunter yang dia deskripsikan benar-benar ada? David menjawab kalau itu benar. Dia adalah seorang hunter dan informasinya ada. Hunter itu bertanya lagi, terus kenapa tidak dipublikasikan saja siapa orangnya? David terdiam sejenak. Mengenai itu saya tidak bisa. Dengan alasan dia berhubungan dengan salah satu hunter di sini. Makanya kami memutuskan tidak membuka informasi tersebut. Tegas David. Next question. Liu Zhegang mengangkat tangannya. Tapi bukankah mengungkap identitasnya akan sangat membantu dalam pencarian orang itu? Bukankah kau setuju, Ketua? Aku langsung saja ya. Apa hubungan monster itu berkaitan dengan hunter Sung Jinwoo? Mendengar itu David terdiam, lalu berkata, kalau Liu yang mengatakan seperti itu mau gimana lagi? Saya akan jawab, bahwa itu benar. Dia adalah ayah dari Sung Jinwoo. Sontak ruang rapat riuh membicarakan Sung Jinwoo. Liu bertanya pada Jinwoo, kalau semua hunter di dunia ini memburu ayahmu, apa yang akan kamu lakukan? Jinwoo menjawab kalau sudah hakikatnya hunter memburu monster. Dan jika dia memang benar monster, maka ia sendiri yang akan mengalahkannya. Namun jika dia bukanlah monster, melainkan benar-benar ayahnya, dan semua tuduhan mereka salah, aku akan melindungi keluargaku, meskipun harus membunuh semua hunter di muka bumi ini, ucap Jinwoo dingin penuh ancaman. Singkat cerita rapat pun selesai. Adam bertanya pada Jinwoo, apakah kau yakin dengan perkataanmu tadi di ruang rapat? Jinwoo menjawab, 1.000.000% yakin. Adam dibuat geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya Jinwoo mengatakan hal seperti itu dengan lantang di depan 150 hunter terkuat dari 120 negara. Mungkin ada 2 hunter termasuk kau yang berani menyampaikan hal seperti itu, ucap Adam tertawa kagum. Jinwoo bertanya, siapa satunya lagi? Orang yang kau kirim ke rumah sakit kemarin, jawab Adam. Sebelum Jinwoo pulang, Adam mengajak Jinwoo untuk datang ke pesta yang telah disiapkan Biro Hunter Amerika. Mungkin Jinwoo butuh relasi dengan hunter lain, atau kali saja ada informasi tambahan yang berguna untuknya. Namun tiba-tiba Liu Zhegang datang menghampiri Jinwoo. Adam menerjemahkan apa yang Liu katakan. Liu bilang kalau ia telah membunuh monster yang Jinwoo biarkan lolos di Jepang waktu itu. Jinwoo aneh, Adam bisa semua bahasa. Namun Adam menjelaskan kalau dia hanya bisa bahasa Inggris dan semua bahasa di Asia karena itu sudah jadi tuntutan pekerjaan. Liu berkata lagi kalau ia tidak menyangka monster-monster raksasa itu sangat kuat dan pertarungannya lebih sulit karena ia bertarung di atas air. Semenjak saat itu, ia ingin bertemu dengan Jinwoo. Ia selalu penasaran untuk melihat hunter macam apa yang dapat dengan mudahnya membantai monster sekuat itu. Liu memulurkan tangannya, ingin berjabat tangan dengan hunter terkuat di muka bumi. Liu juga bilang ia senang karena Jinwoo telah menyadarkan Thomas kalau Thomas bukanlah raja satu-satunya di muka bumi ini. Jinwoo mendengar itu merubah persepsinya tentang Liu Zhegang ini. Ternyata dia orang yang cukup menarik. Namun kata-kata terakhir Liu Zhegang membuat Adam terkejut. Tapi Adam menerjemahkannya. Liu berharap kalau humanoid itu bukan ayahmu. Menurut kalian, apakah Adam menerjemahkan sesuai yang Liu katakan atau berbohong demi hubungan para hunter? Tulis di kolom komentar. Setelah Liu Zhegang pergi, Adam memberitahu Jinwoo kalau Liu tidak pernah berniat untuk bertarung dengannya. David tiba-tiba datang mendatangi Jinwoo dan meminta waktu sebentar karena ada yang perlu ia bicarakan. David membawa Jinwoo ke hadapan Nona Selner. Selner menyapa Jinwoo bahwa ia lama tak berjumpa. Jinwoo pun membalas salam itu dan mengatakan kalau ia tak mengira Selner mau datang menemuinya lagi. Selner mengatakan tujuannya ingin bertemu Jinwoo. Belakangan ini, dirinya selalu mendapatkan mimpi yang sama tentang hunter terkuat yang sedang diburu oleh seseorang. Dan di hari kemudian, mimpi itu menjadi kenyataan.
David menjelaskan bahwa Selner telah memberitahu Reed 1 hari sebelum ia mati, namun Reed tak mau mendengarkan saran dari mereka. Selner berkata dengan gemetar kalau dirinya belakangan ini cukup khawatir, karena para hunter terkuat yang melindungi dunia semakin hari semakin sedikit dikarenakan perburuan mereka semakin hebat. Jinwoo langsung bertanya, "Apakah aku juga akan mati diburu mereka?" Selner menjawab tidak. Tujuan Selner mengatakan semua ini adalah karena ia ingin Jinwoo menjadi pelindung bagi para hunter terkuat. Mendengar itu, sontak Jinwoo terkejut. Selner menambahkan bahwa ia terus mencoba mengingat wajah mereka yang diburu dalam mimpinya. Tapi semakin ia mencoba mengingat, itu semakin pudar. Ia pun memutuskan untuk mencoba metode lain menggunakan kemampuannya di dalam mimpi. Jinwoo terkejut, ternyata Selner juga bisa melihat asal kekuatan seorang hunter. Ketika Selner berjalan di dalam mimpi, ia bertemu sosok yang mengerikan yang memaksanya terbangun. Sampai sekarang, suara itu masih terdengar jelas di kepala Selner. Jinwoo bertanya, "Apa yang dia katakan?" Selner menjawab, "Bersiap untuk perang." Jinwoo langsung teringat perkataan Legia. Ternyata semua itu benar, bahwa bumi yang sedang ia injak sekarang sebentar lagi akan menjadi pertempuran tanpa henti antara rulers dan monark. Dalam pikirannya, Jinwoo semakin penasaran pihak mana yang memburu para hunter, apakah dari monark atau rulers. Jinwoo lalu lanjut bertanya kepada Selner, "Terus apa urusannya mimpimu itu dengan memintaku untuk melindungi para hunter?" Selner menjawab, "Itu karena ketika ia melihat jiwa Jinwoo dalam mimpinya, ia melihat kekuatan yang sama kuatnya." Jinwoo menyimpulkan kalau mimpi yang Selner lihat pastilah salah satu dari original monark seperti dirinya. David meminta tolong pada Jinwoo untuk menjadi tameng dunia. Meskipun awalnya ia tidak yakin, namun pertarungan dengan Andre kemarin mengubah sudut pandangnya. Ia bahkan menawarkan artefak runestone Kamis yang sangat langka. Jinwoo terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya. "Maaf ya." David langsung mengonfirmasi apakah penolakan Jinwoo karena perselisihan dengan Thomas Andre. Jinwoo menjawab bukan, dirinya hanya belum tahu siapa yang harus ia lawan. Jinwoo pun berpamitan. Adam yang melihat Jinwoo pergi merasa takut hal terburuk akan terjadi. Bisa saja Jinwoo tidak lagi berpihak kepada manusia. Namun pikiran itu langsung sirna ketika Jinwoo tiba-tiba memanggilnya. Jinwoo menyuruh Adam mengirimkan data para hunter yang harus ia lindungi. Tanpa pikir panjang, Adam pun menyanggupi permintaan tersebut. Hari terakhir konferensi Guild Internasional, terlihat para hunter sedang menikmati pesta. Jinho yang sudah sembuh sangat antusias mendengar Jinwoo mengalahkan sang Goliat. Hunter lain berbisik-bisik, tidak menyadari kalau di hadapan mereka adalah orang yang mengalahkan Thomas Andre, karena hawa keberadaan Jinwoo yang tidak terasa. Seorang petinggi perusahaan mayat monster mendatangi Jinwoo untuk memborong mayat monster, namun Jinwoo menyerahkan urusan bisnis itu kepada Jinho. Tiba-tiba Adam datang memberikan daftar hunter yang Jinwoo minta. Terlihat ada 10 hunter teratas, dan Jinwoo berada di peringkat kelima. 1, Thomas, 2, Liu, 3, Chris, 4, Siddharth, 5, Jinwoo. Jinwoo langsung memasang shadow di setiap hunter yang berada di sana guna berjaga-jaga. Dengan strategi ini, Jinwoo bisa lebih cepat mengetahui siapa musuh dan siapa teman. Tiba-tiba langkah kaki membuat semua orang menoleh. Itu adalah Thomas Andre. Thomas datang ingin menanyakan sesuatu. Dikarenakan semua hunter healer rank S tidak bisa mengobati tangannya, Thomas bertanya serius. "Kau bahkan bisa sendirian menyapu bersih semua anggota guildku setelah mengalahkanku. Tapi kenyataannya tak satu pun dari mereka yang mati selain Huang penyebab masalah itu. Aku ingin bertanya, kenapa kau membiarkan kami hidup?" Jinwoo menjawab jelas, "Karena kau tidak berbuat dosa yang pantas untuk dibunuh." Thomas mengangguk. Ia juga memberitahu akan mengadakan pemakaman untuk Huang Dongsu. Sambil beranjak pergi, Thomas mengajak Jinwoo makan bersama setelah ia sembuh. Laura berterima kasih atas kebaikan Jinwoo yang tidak membantai seluruh guild scavenger tempo hari. Ia kemudian meminta nomor handphone Jinwoo. Selain itu, Laura menegaskan bahwa Thomas ingin memberikan sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasih. "Untuk nomor HP akan kukasih, tapi hadiah sepertinya itu tidak perlu," jawab Jinwoo. Namun Laura menekankan bahwa Thomas Andre adalah orang yang sangat kompetitif. Dia tidak suka memiliki utang budi kepada siapapun. "Jadi, apa yang kamu butuhkan sekarang?" "Andre ingin memberikan sesuatu yang benar-benar berguna untukmu," tanya Laura serius. Jinwoo terdiam sejenak, memikirkan apa yang kira-kira bisa mendukung kekuatannya saat ini. "Mungkin belati yang berguna," jawab Jinwoo singkat. Laura mengangguk dan mencatat permintaan tersebut.
Ada memberitahu bahwa ia kehilangan kontak dengan hunter nomor 6 dari Brazil beberapa hari sebelum konferensi. Jinwoo mempunyai firasat buruk. Apakah dia sudah dibunuh? Shin berpindah ke kantor Asosiasi Hunter Korea. Go Gun-hee merasa jantungnya berdegup tidak normal. Ia teringat perkataan dokter bahwa nyawanya hanya tersisa 6 bulan lagi. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata itu telepon dari istrinya. Ia menanyakan kabar suaminya itu. Sambil tersenyum, Go Gun-hee mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan baru mau pulang. Namun tiba-tiba aura jahat menerjang cepat ke arah Go Gun-hee. Sang ketua bingung, aura siapa ini? Tiba-tiba salah satu original monarch muncul dan duduk di hadapannya. Dan yak, itu adalah Silat, the King of Snowfolk and the Monarch of Frost. Go Gun-hee tak percaya dia tidak merasakan hawa keberadaannya sedikit pun. Dia bukanlah sosok yang bisa kuhadapi sendirian, ucap sang ketua dalam hati. Silat mengatakan kalau dirinya sudah mengisolasi ruangan ini dari dunia luar, jadi suara apapun tak akan terdengar. Go masih tidak menyangka dengan ini. Ia merasa dirinya sedang bermimpi. Namun tiba-tiba bahunya terluka oleh sayatan es. Ini bukan mimpi. Kau bisa merasakan sakit barusan, ucap Silat menyeringai. Kau siapa? Ucap Go Gun-hee. Namun Silat kecewa Go Gun-hee tak mengenalinya. Aku tidak tertarik dengan veselmu, Fragment of Luminosity. Tunjukkan dirimu, jawab Silat. Ternyata sang ketua adalah salah satu wadah dari Rulers, Fragment of Luminosity. Silat menegaskan kalau Luminosity takkan bisa bertahan memakai wadah tua bangka itu karena kekuatannya jadi terbatas. Melawanku, cepat atau lambat tubuhmu akan hancur tak peduli apapun yang kau lakukan jika kau memakai tubuh itu. Silat mengeluarkan skillnya berniat menghabisi Go Gun-hee. Sampai jumpa. Namun, Lumin berhasil menepis serangan tersebut. Lumin berkata, kau mengisolasi kantorku dari dunia luar dan menguncinya dalam retakan dimensi, boleh juga. Akhirnya kau keluar juga, Luminosity. Tubuhmu yang rusak itu pasti membuatmu kesulitan dalam menggunakan kekuatan aslimu, jawab Silat. Silat juga mengatakan kalau ia sudah membunuh 2 fragmen yang lain. Yang aku inginkan adalah melihat ekspresi malu di wajah sombongmu sebelum kau kubunuh, tambah Silat. Cobalah kalau kau bisa, Monarch of the Frost, teriak sang ketua. Di tengah pertempuran, Go Gun-hee menyadari bahwa dirinya harus segera mengakhiri pertarungan ini sebelum batasnya berakhir. Tiba-tiba tubuh Go berhenti. Ia menyadari kalau ini sudah diambang batas. Silat pun menyadari akan hal itu. Sungguh menyedihkan, Luminosity, ucap Silat menyeringai. Ia lalu menusuk tubuh Go Gun-hee menggunakan teknik ice-nya. Darah memuncrat. Kau pikir bisa mengalahkanku tanpa teman-temanmu, ucap Silat menyeringai. Kau pikir aku bertarung denganmu tanpa alasan? Sayangnya ada hal yang kau lupakan, ucap Lumin menyeringai. Ia lalu menghantamkan skill terakhirnya ke arah wajah Silat, namun Silat menghindari serangan itu. Silat sempat terkejut dengan serangan tersebut. Kau hampir berhasil, tapi itu usaha terakhir yang menyedihkan. Namun Go Gun-hee tersenyum bahwa usaha terakhirnya tidaklah gagal. Terlihat retakan dimensi akhirnya hancur akibat serangan tersebut. Silat tak mengerti kenapa ia menargetkan domnya. Go Gun-hee lalu menyuruh Shadow Jinwoo untuk pergi sekarang juga. Salah satu anak buah Beru lari secepat kilat dari ruangan itu. Silat bertanya-tanya untuk apa Lumin melakukan itu. Namun setelah Silat mengatakan itu, ia tiba-tiba baru menyadari kalau semut itu adalah pasukan sang Shadow Monarch yang akan melapor ke tuannya. Ia pun bergegas membunuh semut itu. Silat menerjang ke arah semut itu dengan kecepatan brutal lalu menebasnya dengan hebat. Namun sayang seribu sayang, Jinwoo sudah melakukan Shadow Exchange terlebih dahulu dan menahan serangan tersebut dengan mudah. Jinwoo langsung mencekik Silat. Kau siapa, hah? Silat tak mengerti, di kepalanya banyak sekali pertanyaan. Pertama,
Kenapa sang Shadow Monarch tidak menghubungi monark lain setelah mengumpulkan pasukan sebanyak itu? Dan yang terpenting, kenapa sang Shadow Monarch berusaha menyelamatkan manusia? Namun Jinwoo malah menyadari kalau monster di hadapannya pernah ia lawan beberapa tahun ke belakang, yaitu si Ice Elf. Itu juga menjelaskan mengapa silat tidak bisa diekstrak oleh Sung Jinwoo waktu itu, karena dirinya adalah seorang monark. Silat juga mengatakan kalau dirinya sekarang baru menyadari apa yang dikatakan arsitek sebelum ajalnya tiba. Ia mencoba memberitahu para monark kalau ada pecahan yang hilang. Ternyata itu adalah dirimu, ucap Silat. Silat lalu mengeluarkan skill Ice Breath-nya. Namun Jinwoo dengan mudah menghindarinya. Silat mengatakan untuk hari ini dirinya tidak berniat bertarung habis-habisan melawan sang Shadow Monarch. Bukankah kau kesini datang untuk menyelamatkan manusia itu? Mendengar itu, Jinwoo terheran-heran. Manusia? Ia kesini hanya karena merasakan energi besar yang mengancam salah satu shadow-nya. Namun tiba-tiba Jinwoo dikagetkan ketika melihat ke arah yang ditunjuk Silat. Go Gun-hee sedang terluka parah. Pilih sekarang, kau akan menghadapiku atau meninggalkan dia yang sekarat mati, ucap Silat sambil melemparkan tombak esnya ke arah Go Gun-hee. Sontak Jinwoo langsung mengeluarkan Monarch Authority untuk menghentikan tombak itu, namun skill tersebut tidak berefek. Di tengah kepanikan pilihannya, Jinwoo tak punya pilihan lain selain menyelamatkan ketua asosiasi. Ia dengan cerdas mengeluarkan skill Dagger Rush, lalu menggunakan teknik Monarch Authority ke arah dagger itu. Hasilnya, Jinwoo berhasil menangkis tombak tersebut. Namun ia geram, Silat sudah berada tepat di bibir gate dan kabur. Jinwoo yang masih murka mencoba melesatkan dagger rush dengan jumlah banyak ke arahnya. Alhasil, salah satu daggernya berhasil menancap ke pundak Silat. Kau hanyalah wadah tapi berani melukaiku. Baiklah, untuk saat ini aku pergi. Aku, Monarch of the Frost, mengucapkan salam kenal kepada pemilik baru Monarch of the Shadows. Anggap saja manusia sekarat itu hadiah untuk prajurit barumu, ucap Silat berlalu pergi. Jinwoo lalu beranjak menyelamatkan sang ketua dengan memanggil Beru. Seketika, Beru melesat ke depan mata tuannya. Jinwoo memerintahkan Beru untuk menyembuhkan sang ketua bagaimanapun caranya. Namun setelah Beru mencoba menyembuhkan lukanya, Beru meminta maaf dikarenakan luka ini berbeda dari luka monster yang lain. Ini adalah luka yang tak bisa ia sembuhkan. Jinwoo langsung mengeluarkan potion air suci kehidupan. Walaupun tersisa sedikit, namun Jinwoo tak peduli. Akan tetapi, sang ketua langsung memegang tangan Jinwoo dan memohon untuk jangan habis-habisan menyelamatkannya. Menurut sang ketua, dengan datangnya Jinwoo berusaha menyelamatkannya, itu sudah cukup baginya. Terima kasih banyak Sung Jinwoo. Tak ada gunanya menyembuhkanku setelah menerima luka semacam ini. Ketua juga mendapat kesempatan ketika ajalnya tiba untuk berbincang dengan Fragment of Luminosity yang merupakan sumber kekuatannya sendiri. Ketua menjelaskan kalau Luminos dan para rulers yang lain membuat gate dan mengirim monster itu bukan untuk bertarung dengan Monarch, melainkan itulah satu-satunya cara menyelamatkan bumi dari invasi Monarch. Dengan mengirim monster dari gate, manusia akan terlatih hingga akhirnya bisa menghadapi para Monarch dengan kekuatan yang dipinjamkan. Go juga menegaskan pada Jinwoo bahwa suatu hari Jinwoo akan dihadapkan dengan pilihan harus membela kubu mana. Aku meminta dan memohon kepadamu, tolong tetap berpihak pada manusia, ucap Go mengucurkan air mata terakhirnya. Ia juga menyesali tak bisa berjuang bersama Jinwoo, namun di tengah ajalnya tiba, ia tak mau menyesali apapun sebab ia bisa menyerahkan semuanya pada Jinwoo. Aku sekarang mengerti kenapa sampai detik ini aku belum mati. Ternyata itu karena keinginan terbesarku untuk bertemu denganmu dan memberitahu semua apa yang aku tahu. Sungguh melegakan kekuatan sebesar itu ada pada dirimu. Terima kasih banyak. Akhirnya, Go Gun-hee pun memejamkan mata untuk selamanya.
Angin dingin bersama hujan musim gugur berlanjut. Banyak berita khusus muncul di judul-judul berita utama. Berita mengenai hunter hebat, Jonas ditemukan meninggal di dekat sungai, dan ketua asosiasi hunter Korea ditemukan dibunuh secara brutal setelah ditusuk jantungnya. Dan hunter Sung Jin-woo telah kembali ke Korea. Christopher Reed, Jonas, dan Go Gun-hee. Setelah berita kematian hunter-hunter terkuat dunia, manusia masuk ke dalam masa panik. Media mainstream di seluruh dunia fokus pada kematian para hunter. Asosiasi Hunter Amerika bahkan menerbitkan joint statement mengenai kejadian ini. Manusia dilindungi oleh hunter, namun siapa yang akan melindungi hunter? Kematian hunter rank nasional di seluruh dunia adalah ancaman yang mengerikan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Setelah selesai pemakaman, Jin-woo bertanya pada Jin-chul apakah dirinya baik-baik saja. Jin-chul menjawab kalau dirinya tidak baik-baik saja. Ia juga bertanya, apakah mustahil dengan kekuatan Jin-woo untuk membunuh monster yang membunuh ketua? Jin-woo menjawab kalau dirinya datang terlambat. Namun Jin-chul berterima kasih karena Jin-woo sudah berusaha keras melindungi ketua bahkan di saat-saat terakhirnya. Tidak, aku akan membunuh makhluk itu, tegas Jin-woo. Jin-woo juga bersumpah atas hidupnya, dirinya akan mencabik-cabik monster yang membunuh ketua dengan kejam. Mendengar itu, Jin-chul pun sangat berterima kasih. Singkat cerita, setelah kematian Go Gun-hee, Jin-woo memerintahkan Jin-chul untuk memanggil para wartawan. Jin-woo mengadakan konferensi pers menjelaskan situasi dunia sekarang, bahwa koloni monster tingkat tinggi sedang menargetkan hunter kelas dunia. Jin-woo mengatakan kalau kekuatan mereka sangat kuat, berbeda dari monster-monster yang keluar dari gate. Mereka punya kecerdasan. Salah satu wartawan bertanya apakah monster tersebut juga yang membunuh Go Gun-hee. Jin-woo menjawab itu benar, dan monster-monster ini ahli dalam memblokir ruang terbuka dengan mantra mereka, kemudian memperangkap mangsa mereka. Dalam benaknya, Jin-woo menyadari mereka yang menyebut dirinya monark tak bisa dikalahkan oleh hanya satu hunter biasa. Ia lalu menyampaikan bagi para hunter di luar sana yang butuh bantuan, silahkan hubungi dirinya atau pihak asosiasi hunter Korea.